Memberikan eh, imajinasi untuk ini harus juga berubah. Itu misalnya sudah dicontohkan oleh almarhum Gus Dur. Gus Dur mengambil poin-poin penting di dalam kitab kuning itu menjadi sebuah tulisan buku-buku. Terus Kiai Sahal Mahfud itu bagaimana fikih itu dia tulis tidak menggunakan hanya dalam bahasa Arab, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Dan kita itu bisa menggunakan cara bersastra dan prosa itu kita jadikan media cerpen itu menjadi apa tapi bukan kayak bukan berceramah dakwah di dalam cerpen, enggak. Jadi bagaimana kita berkreasi yang nilai-nilai kitab kuning itu bisa nangkring di karya-karya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Terbiring Inisiatif dalam acara Bincang Santai. Jadi kali ini kita akan membahas tentang sastra bersama Mas Zainuddin Sugendar. Ya. Jadi karena kita lingkupnya ini adalah pesantren, maka kita akan tanya-tanya seputar sastra dalam lingkup pesantren. Jadi bagaimana menurut Mas Zainuddin ini tentang santri yang bagaimana santri melihat dunia sastra? Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Alisa Batrunada telah memberi kesempatan saya untuk hadir di podcast Bincang Santai ini. Mengenai sastra di pesantren sebetulnya sangat familiar ya. Jadi para santri itu sejak belajar kitab itu sudah diajari bagaimana caranya menghormati kata. Jadi proses kekaryaan dalam kesusastraan itu tidak bisa dilepaskan daripada proses berbahasa. Kita bukan hanya membahas tentang bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, tapi kita membahas bahasa orang lain, bahasa Arab dalam artian ini. Jadi di pesantren bagaimana bahasa Arab itu begitu dimuliakan per huruf. Satu huruf misalnya koma zaidun, komanya itu koma dimaknai tersendiri, zaidunnya dimaknai tersendiri. Itu bagaimana kata bagi seorang santri, bagi masyarakat pesantren itu sangat dihormati. Tidak ada lembaga pendidikan sejenis pesantren dalam hal merinci perkata atau kita menyebutnya tarkib. Perkata itu betul-betul diperinci bagaimana ini kedudukannya. Dan itu modal besar bagi santri sebetulnya untuk terjun ke dunia sastra karena sudah punya modal ya. Modal bahasa itu, pengetahuan tentang bahasa. Tapi tidak bisa kita katakan bahwa para santri itu canggih di bidang sastra lantaran kita bisa memaknai kitab-kitab berbahasa Arab. Tidak bisa, karena sastra itu segmen tersendiri daripada bahasa. Memang bahasa itu adalah bahan pokoknya, bahan pokok untuk dijadikan sastra, tapi sastra itu sendiri berbeda. Baru nanti para santri ketika ingin melanjutkan kepengarangannya, ada kitab-kitab yang memang khusus untuk mengarang tentang sastra, khususnya sastra Arab. Kalau sastra Indonesia agak jarang kita mendapatkannya kecuali di madrasah-madrasah atau pesantren-pesantren yang sudah formal, yang memasukkan unsur pelajaran umum ya. Kita menyebut pelajaran umum, misalnya bahasa Indonesia, kemudian ada sastranya juga di sana. Tapi yang familiar di kita yaitu sastra di bahasa Arab, sastra bahasa Arab. Itu hal-hal yang bisa dipelajari tingkat lanjutan dari para santri. Kalau disebut dengan santri terhadap sastra Indonesia itu agak ke belakang. Misalnya tokoh-tokohnya dipelopori oleh
Gusmus misalnya, memang orang yang berlatar pesantren kemudian menulis sastra Indonesia, kemudian Ahmad Tohari dengan buku yang sangat legendaris ya, dibaca setiap kalangan itu, ada Ronggeng Dukuh Paruk, itu latar belakangnya juga pesantren. Dan banyak sekali sekarang itu muncul memang dari pesantren menulis karya, tidak hanya dalam karya bahasa Arab tapi juga dalam bahasa Indonesia, jadi sastra Indonesia. Kalau sastra Arab biasanya santri-santri mengubahnya menggunakan syair atau nadom. Sekarang itu fenomenanya ketika kiai pesantrennya lagi wafat, itu mereka mengarang nadom dengan menggunakan bahasa Arab sesuai dengan ilmu yang mereka dapatkan di pesantren itu. Saya pikir begitu, bagaimana santri melihat sastra lebih kepada sastra Arab sih. Kita bisa mengakui lebih kepada belajar sastra Arab dibanding dengan belajar sastra Indonesia. Tapi juga beberapa ada yang belajar sastra Indonesia berarti? Beberapa ada yang belajar sastra Indonesia. Untuk komunitas misalnya kita ambil contoh pesantren yang memberikan kebebasan untuk berekspresi di sastra Indonesia, itu Anokoya dulu misalnya. Jadi di sana banyak komunitas sastra yang pengasuh memberikan keleluasaan para santri untuk membaca novel-novel berbahasa Indonesia. Namun juga tidak menutup kemungkinan ada pesantren-pesantren yang memang melarang santrinya untuk membaca novel atau cerpen. Itu sih yang khususnya di prosa ya, lumayan minim kita mengembangkan sisi prosanya. Padahal kalau kita mengkaji, pesantren itu sangat lekat dengan prosa. Kita belajar di Al-Quran. Al-Quran itu ada kisah yang paling komplit dan paling sempurna, dari mulai awal sampai ending itu sangat teratur, itu di surah Yusuf. Nah, surah Yusuf itu dari awal sampai akhir bercerita tentang Nabi Yusuf sampai sukses. Bagaimana Nabi Yusuf ketika belum sukses dianiaya oleh saudara-saudaranya sampai ke rendahnya tempat, yaitu di dalam sumur. Terus beliau diangkat derajatnya menjadi gubernur dalam satu, termasuk kisah-kisah di pertengahan itu satu prosa yang sangat mengagumkan, kisah-kisah yang sangat menakjubkan gitu, setelah ditampilkan oleh Al-Quran. Dan tentu kita bisalah mengembangkan itu di pesantren. Kan dari pesantren juga sudah lahir beberapa karya-karya prosa ya. Ya. Nah itu bagaimana khalayak masyarakat melihat karya dari prosa pesantren? Untuk saat ini ya banyak tokoh-tokoh yang menulis prosa di pesantren, walaupun di media-media mainstream seperti Kompas misalnya, kan kita punya barometer kalau di Indonesia itu cerpen yang layak dipuji dan diapresiasi secara nasional itu apabila cerpen tersebut sudah masuk ke Kompas, koran Kompas gitu. Dia jadi barometer. Atau kalau nggak Kompas, dia di Republika. Atau kalau nggak di Republika, dia di Jawa Pos secara nasional. Dan rata-rata yang ngirim ke Kompas atau Republika atau Jawa Pos itu non pesantren. Orang yang pesantren itu minim. Terus bagaimana publik menerima bagaimana karya-karya prosa atau cerita pendek atau novel bagi masyarakat luas? Ada satu contoh yang sangat yang sudah saya sebutkan tadi, Ronggeng Dukuh Paruk misalnya. Seorang santri yang menulis novel Ronggeng Dukuh Paruk, tapi tema yang ditulis itu bukan semata-mata tentang santri, tentang kitab, tentang syariat dan semacamnya, tapi dia menulis tentang sosial masyarakat yang ada di desanya, tentang keanekaragaman di desanya, dan itu diamini oleh publik. Bahkan orang pesantren pun mengapresiasi betul. Banyak
penghargaan yang didapat oleh buku itu. Jadi saya pikir dari fenomena itu santri tidak harus ketika dia jadi santri harus nulis yang berhubungan dengan yang latar belakangnya pesantren. Yang latar belakang pesantren kita nulis siapa itu kiai, siapa itu bunyai atau santri. Dia boleh menulis apapun, tema-tema apapun bebas. Latar belakang santri itu sebagai identitas penulis saja. Namun ada juga yang intent menulis tentang hal-hal yang berbau pesantren, misalnya prosa-prosa yang dikarang oleh Mustafa Bisri. Beliau menulis tentang Gus Ja'far, menulis tentang Nyai Sobir. Itu kan hazanah-hazanah yang ada di pesantren yang beliau angkat menjadi sebuah prosa. Namun sekali lagi kayak cerpen saya karang itu tidak melulu tentang pesantren. Memang ada beberapa yang menyinggung tentang ajaran di pesantren, tapi lebih luas lagi bisa tentang sosial politik, bisa tentang toleransi, bisa tentang yang lain. Kalau dari Mas Zain sendiri, kapan awal mula bersentuhan dengan dunia sastra? Saya dunia sastra itu sebetulnya dari biodata sih. Awalnya SMP itu ada biodata. Jadi teman-teman minta biodata gitu kan. Terus kok saya baca biodata teman-teman mbak saya itu dikarang tidak menggunakan biodata secara umum, nama, tetala, tapi dia karang menggunakan sebuah cerita. Aku lahir di sebuah desa yang mana matahari akan terbit ketika begini bla bla bla. Aku lahir dari seorang ayah yang punya rambut keriting-keriting begini. Ini biodata kok detail sekali sampai ke jarak dari jalan raya ke rumahnya itu dia nggak bisa menggunakan mobil tapi berjalan kaki. Detail sekali dan saya menikmati itu. Kok bagus ya cerita-cerita seperti ini. Ini awalnya begitu. Cuma yang membuat saya untuk tergugah untuk menulis cerpen itu adalah cerpen seorang penulis dari Syria, namanya Abdussalam Al-Ujaili. Dia menulis sebuah cerita pendek berjudul Mimpi. Berjudul Mimpi yang diterjemahkan oleh Nikmah Sarjono. Sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia di Horizon waktu itu, di majalah Horizon. Saya membaca itu. Yang saya kaget adalah bagaimana teknik beliau mengarang sebuah cerita di mana sudut pandang, kalau sekarang kan banyak ya versi sudut pandang, di mana sudut pandang itu nggak terduga sama sekali. Sekilas saya ceritakan ya, bagaimana ada salah satu tokoh namanya Muhammad Wes. Dan Muhammad Wes ini dia bermimpi pada malam hari membaca surah An-Nas. Karena Muhammad Wes ini berada dalam kampung yang penduduknya kecil, penduduk kecil di kampung yang kecil, maka mimpi tersebut dihaturkan kepada tetua yang di sana, namanya Syekh Said. Ketika dihaturkan kepada Syekh Said, ternyata itu mimpi buruk bagi Syekh Said. Tafsiran mimpinya adalah orang yang memimpikan membaca surah An-Nas itu umurnya tidak akan sampai 40 hari. Bagaimana orang ditentukan sudah umurnya akan hanya 40 hari. Muhammad Wes gemetar pada waktu itu. Dia kan seorang pedagang kambing di pasar, sering bersumpah palsu di situ. Dulu diceritakan, karena itu adalah kampung yang kecil, tafsiran mimpi Syekh Said ini menyebar luas kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa iba dan prihatin atas kematian yang akan menjemput Muhammad Wes. 10 hari mereka datang ke tempat Muhammad Wes membawa beras untuk persiapan kematian dia. Terus 25 hari ada yang juga sudah menyiapkan kain kafannya, ditaruh di pojokan ini. Muhammad Wes pada waktu itu sudah tidak bisa pergi ke pasar untuk berdagang. Yang dia lakukan hanyalah bermunajat kepada Allah siang dan malam. Yang pertamanya dia ada dagingnya. Hampir 30 hari nggak ada dagingnya, di sini sudah kisut semua, matanya udah ke belakang.
hampir tinggal tulang dan di dalam jubahnya itu. Karena apa? Sepanjang hari dia puasa, sepanjang malam dia bermunajat kepada Allah untuk menjemput kematiannya. Masyarakat itu berduyun-duyun baca tahlil sebelum kematiannya, baca tahlil macam. Karena itu kampung. Namun ada satu yang membuat saya terkejut itu. Ketika malam 39, artinya kan besok malam. Ketika malam 39, barulah aku bertemu dengan Muhammad Uwais. Lah aku ini siapa? Ternyata aku ini adalah si pengarang yang awal itu. Terus memperkenalkan diri, aku adalah guru Naji. Aku bekerja sebagai seorang guru di Damaskus. Dia bekerja guru di Damaskus, kemudian mendengar kabar tentang kematian Muhammad Uwais. Dia pulang kampung, terus dia cerita bagaimana dia pertemuannya dengan Muhammad Uwais. Oleh karena di sana adalah masyarakat tidak berpendidikan, semua percaya dengan mitos dan tafsir mimpi. Hanya orang satu ini yang menjadi guru inilah yang ingin meluruskan. Pada malam hampir 40 itu orang-orang sepi di dalam dan ingin membiarkan Muhammad Uwais itu dijemput malaikat lah ceritanya. Dia datang dari pintu belakang, kemudian ketok pintu guru Naji ini. Assalamualaikum. Muhammad Uwais kaget. Dianggapnya itu adalah malaikat malam yang mau menjemput nyawanya. Akhirnya ketika dia datang, Muhammad Uwais, aku adalah guru Naji. Benarkah engkau guru Naji? Iya, aku adalah cucu dari Syekh Zainal Abidin, Syekh Ali Zainal Abidin. Itu adalah cucu Rasulullah. Tahu enggak? Kenapa? Kata. Saya bermimpi bertemu dengan datukku untuk memberikan, dia bawa apel dari belakang, memberikan apel ini untukmu supaya kamu tidak mati besok. Makanya bener, iya bener, makan dia dengan lahap. Akhirnya besoknya nggak mati. Saatnya besoknya dia tidak makan, mungkin dia akan mati karena kelaparan. Karena selama sepanjang 40 hari itu dia tidak makan, tidak minum dia. Oleh karena, dan bukan hanya tidak makan, tidak minum, seluruh kampung secara bersama-sama sudah mengorganisasi untuk dia mati di tanggal 40 itu. Nah, yang saya terkejut itu tadi. Dia cerita tentang suasana kampung, kemudian dia hampir akhir dari cerita itu dia memperkenalkan, barulah di hari ke-39 itu aku bertemu dengan Muhammad Uwais. Aku terkejut nih. Siapa aku ini? Aku ini siapa? Dia memperkenalkan dirinya. Itu point of view atau sudut pandang yang membuat aku ingin bikin ceritanya seperti ini. Sehingga itu difasilitasi ketika ada lomba di pondok pesantren. Waktu itu di pondok pesantren Membawa Ulum Bata-Bata. Saya akan baca itu di perpustakaannya di Madura. Saya ikut lomba 2 kali berturut-turut tiap tahunan, itu lomba tiap tahun itu juara 1 semua. Iya, itu sampai ke kakak kelas itu merasa ini kenapa kok ini terus yang menang. Akhirnya keterusanlah menulis cerita-cerita pendek gitu. Itu sih awal bagaimana saya tertarik dengan dunia sastra. Terus kan lahir buku ini. Iya. Sedikit cerita gimana proses jadinya buku ini. Jadi proses terjadinya buku ini, terlahirnya buku ini dari obrolan-obrolan sih. Kemudian saya kenal dengan orang-orang yang memang sudah lama di dunia sastra. Ada komunitas namanya Bunga Kecil di Jombang itu. Di belakang Pom Parimono itu ada dulu komunitas. Ya semoga ini jalan lagi, sekarang nggak jalan. Masa pandemi nggak jalan. Itu majelis yang sangat bernas. Siapa yang punya buku di situ dipresentasikan dan wajib hancur gitu. Bagaimana sebuah karya itu diadili seadil-adilnya ya. Jadi betul-betul rigid. Entah itu naskah puisi, entah itu naskah cerpen. Ketika dipresentasikan, kebetulan audionya itu kan kritis semua, kritikus sastra semua. Beberapa sudah almarhum di masa pandemi ini, Pak Robin Alkausar dengan Norel itu. Tapi di situ
ada misalnya sastrawan Gus Binahad Nur Rahmat, terus Andi Satyo Wibowo, terus yang memberikan kata pengantar di tempat saya itu Dadang Arimurtono, orang yang sudah hijrah di luar Jawa sekarang, itu juga seringkali nimbrung. Sehingga hubungan dengan teman-teman itu membuat saya juga pengen sih punya buku. Kemudian beberapa rekan meminta saya gimana karya-karya yang terserak sejak dulu itu dikumpulkan aja menjadi sebuah buku. Kemudian kalau kurang itu ditambahin dengan karya-karya yang baru. Akhirnya saya mengumpulkan karya-karya yang memang saya karang, terutama ketika saya mondok di pesantren Tebu Ireng. Di pondok pesantren Tebu Ireng itu saya banyak menulis karya cerpen, termasuk yang menjadi judul utama dari buku itu, Kucing Makan Koran. Jadi begitu. Termasuk juga yang ada di dalamnya Abraham dan Air Mata di Alif Lam Mim. Itu juga ada momen lomba tahunan ya, lomba nasional di Tebu Ireng itu. Itu juga memenangi juara 2 kalau nggak salah. Boleh cerita sedikit kalau buku ini itu tentang apa? Bercerita tentang apa? Jadi Kucing Makan Koran ini sendiri itu bercerita tentang banyak hal ya. Tentang kalau yang jadi sampul utama itu Kucing Makan Koran itu dulu saya melihat kejadian real, memang kucing makan koran di kantor majalah Tebu Ireng dulu. Ketika di majalah Tebu Ireng itu saya masuk kantor, kok ada kucing itu koran itu dimakan gitu. Lo kok dimakan ya? Mungkin. Padahal sebetulnya biasanya kan dia masuk ke dalam, ada kan biasanya disediakan nasi untuk para karyawan itu. Dia di situ. Mungkin karena nggak ada di sana, dia ngamuk ke koran itu, dia makan itu. Tapi mungkin nggak ditelan, tapi di sampai agak kotor gitu. Lihat begitu. Terus saya duduk di komputer itu, waktu itu sedang heboh-hebohnya kasus buaya versus cicak versus buaya. Itu Polri melawan KPK waktu itu. Ini enak ini kayak dijadikan cerpen. Kalau dua institusi negara itu bisa bertengkar, nanti yang jadi korban itu bukan mereka, tapi anak mereka, atau bahkan kucing mereka itu bisa jadi kelaparan kayak kucing ini. Terus saya buatlah judul Kucing Makan Koran. Jadi itu tidak memotret kehidupan di pesantren, tapi memotret kehidupan di politik, di sosial politik. Dan banyak misalnya di situ ada mitos, ada cerpen-cerpen yang kayak angsana seperti air mengalir di dalam pohon, terus yang lain ya, itu menceritakan tentang bagaimana tradisi ketika tradisi di kampung dulu, zaman dulu, ketika seseorang ingin melahirkan dengan aman dan anaknya menjadi anak yang tangguh, maka ari-arinya itu tidak dipendam di dalam tanah, tapi digelantungkan di atas pohon. Jadi nggak dikubur, tapi digelantungkan saja. Sehingga pohon itu kalau dilewati orang malam hari bakal melihat banyak bergelantung ari-ari kering di situ. Jadi hal-hal seperti itu yang berbau agak lokalitas itu saya masukkan juga menjadi sebuah cerpen. Dan juga tentang toleransi sudah saya singgung, itu dulu yang cerpen yang memenangi perlombaan ada di situ. Kesemuanya ada sekitar 9-10 cerpen yang ada di dalam buku Kucing Makan Koran itu. Kayak gitu biasanya idenya itu muncul pas kapan? Itu idenya ya ketika kayak ini tiba-tiba misalnya kayak melihat kucing tiba-tiba makan koran, atau idenya itu dipaksa misalnya lomba begini, lombanya dengan temanya begini, otomatis kita bekerja itu apa ya yang berhubungan dengan tema ini. Akhirnya kita mencari yang tokoh, kemudian situasi yang kira-kira cocok dengan itu namanya tema dipaksa. Tapi dipikir-pikir ya,
dipaksa dengan imajinasi sendiri itu lebih mudah dipaksa. Oh, lebih. Iya. Jadi ketika temanya ditentukan, otak itu secara otomatis bekerja sendiri, cari. Tapi kalau merenung aja ini apa, mau nulis apa, itu nggak nemu gitu. Makanya betul kata Di Lestari, itu pernah saya ikut seminarnya itu di Surabaya. Dia bilang bahwa ide itu sama seperti capung yang banyak di atas kepala. Yang bisa kita tangkap itu itu anugerah. Jangan pernah lepaskan. Kalau kita bisa nangkap satu aja, itu udah langsung tulis itu. Karena kalau itu dilepaskan itu akan hilang. Saya percaya itu. Karena seringkali kita menemukan dalam perjalanan ini idenya bagus, ini pengen tulis ini. Sampai rumah itu hilang. Ketutupan dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Tapi kalau itu dijadwal, ini temanya begini, itu pasti kita akan bekerja keras. Walaupun kita diam, pasti kita mencari dalam diam kita itu merangkai. Oh ini akan ini. Oh ketemu tokohnya. Terkadang juga ada muncul, saya bilang itu anugerah, ya, kejadian-kejadian yang membuat cerpen itu menjadi lebih kuat. Kejadian-kejadian dia, oh ini kayaknya bagus ini kalau dimasukkan ke dalam cerpen yang ingin saya karang. Saya pikir itu sih ide yang muncul ketika mau mengarang sebuah cerita pendek. Mungkin kan nanti dari penonton ada yang ingin jadi penulis cerpen juga. Mungkin bisa diberikan kiat-kiat menulis cerpen untuk para pemula. Jadi menulis cerpen itu awalnya dulu ya, saya hanya tertarik untuk menulis hal yang sama ya dengan cerpen-cerpen yang lain, dengan penulis-penulis cerpen yang lain. Awalnya seperti itu. Namun lama kelamaan ternyata menulis cerpen itu saya sadari sama seperti membangun rumah. Harus ada bahan-bahan pembangun. Untungnya waktu saya masih menulis cerpen hanya meniru dari bagaimana orang lain menulis cerpen, itu unsur-unsur pembangun itu ada semua. Misalnya tokoh, alur, latar, kemudian setting tempat, setting waktu, setting suasana, terus bagaimana sudut pandang, terus amanah yang ingin diselipkan di sana. Itu alhamdulillah ada. Tapi saya agak ke belakang. Ternyata yang kuat dari unsur-unsur itulah yang diterima oleh masyarakat, yang diterima oleh media-media di Indonesia, yang diterima oleh Kompas, Republika, Jawa Pos, dan koran-koran yang lain. Jadi kalau kuat unsur-unsur pembangun cerpennya itulah yang walaupun temanya itu adalah tema yang sederhana, tapi memuat unsur-unsur yang ada, maka itu yang diterima. Sehingga kalau mau jadi penulis cerpen, yang perlu diperhatikan adalah unsur-unsur itu. Biasanya kan kalau nulis cerpen mandek ya, di tengah-tengah ada ide terus nulis ini mau dilanjutkan gimana, mandek begitu. Lantaran saya mendalami tentang unsur-unsur pembangunan cerpen, itu sebetulnya sangat tertolong. Ini apa sih yang kurang? Saya menemukan satu titik. Ini bocoran sebetulnya, disclaimer ya. Jadi kalau menulis cerpen kemudian mandek di tengah jalan, saya selalu berpaku kembali kepada setting. Ada unsur di dalam cerpen itu namanya setting. Setting itu bisa di setting tempat atau setting waktu. Ketika kita mandek, kita kan punya tokoh nih yang kita buat ya. Kita buat tokoh dan penopangnya seperti apa. Ketika sudah kita mandek, ini mau dijalankan bagaimana, ini alurnya nggak tahu. Maka kita main-main dengan setting dulu. Ketika tokoh itu duduk misalnya di taman dan nggak tahu mau dijalankan kemana tokoh ini untuk sampai selesainya cerita. Ini saya akan ceritakan tentang bagaimana suasana taman itu, bagaimana warna kursinya itu, terus pohon-pohonnya itu dalam suasana sejuk atau dalam suasana kemarau. Dia sendirian atau bagaimana? Dia melihat seorang kakek nenek berjalan berdua bagaimana? Itu saya ceritakan citra setting di situ. Sehingga saya nanti ketika sudah bermain-main dengan setting ini,
berharap menemukan jalan keluar dari untuk menjalankan si tokoh ini. Dan saya tidak berhenti untuk udahlah ini ditutup aja, karena kalau ditutup tidak mencari cara lain untuk bermain-main di setting, itu nggak selesai itu. Cerpen itu seringkali tidak selesai kalau itu ditutup. Maka saya bermain-main dengan setting, setelah setting selesai baru dilanjutkan. Tapi yang terutama untuk biar kata orang ya, karya yang baik itu adalah kata yang selesai ya. Kalau karya yang tidak selesai, sebaik apapun dia tetap tidak baik, namanya juga karya tidak selesai. Untuk selesai itu perlu ada namanya outline. Ini awalnya bagaimana, ini nanti klimaksnya seperti apa, terus anti klimaksnya begini, endingnya begini. Kita punya tokoh begini, di tengah-tengah konfliknya itu dimunculkan di awal pakai gaya grunge, atau pakai, kalau grunge itu konflik langsung depan kayak film-film samurai itu, terus langsung tebas kepala, langsung seret, langsung ref lah, kalau lampu itu langsung ref langsung. Nah, apa cara-cara yang mencitrakan suasana, biasanya kan matahari terbit dari timur begini. Nah, itu tergantung dari selera si penulis sih. Tapi yang jelas itu outline dulu. Kalau kita mendek di sini, kita bermain-main setting, bagaimana kita akan sampai kepada ending yang sudah kita rencanakan. Itu sih bagaimana caranya kita punya cerita yang sampai selesai. Namun perlu diketahui ya, tipe-tipe sastra di kita, terutama prosa atau novel itu, novel cerpen itu ada tipe-tipenya Mbak Alisa. Tipe-tipenya itu ada yang sastra mengkaji tentang realis, ada yang magis, ada yang menggabungkan keduanya, itu realis magis. Realis itu biasanya dikarang oleh orang-orang di Rusia ya, kayak misalnya tokoh-tokohnya Anton Chekhov, Patrick Susskind, itu menulis dengan realis. Dia gaya penulisannya adalah realita itu ditulis menjadi sebuah cerita yang menarik, jadi tidak ada mistik-mistiknya sama sekali. Kalau yang magis ini ya agak mistik ya, tapi akal menerima. Misalnya The Lord of the Ring, Harry Potter, akal tidak menyanggah itu bohong gitu. Kita menonton Harry Potter, Spider-Man itu nggak bisa mengenai itu bohong gitu, nggak bisa. Tetap akal itu menerima karena itu juga sebuah karya. Ada yang menggabungkan antara yang magis dengan yang realitas itu, yang realis itu. Siapa? Misalnya tokoh yang paling terkenal itu Gabriel Garcia Marquez. Bagaimana dia awalnya realitas, ngupi-ngupi sebagaimana manusia pada umumnya, tiba-tiba muncul satu yang aneh di situ. Dia satu yang aneh, tiba-tiba cangkirnya bergeser sendiri. Itu seringkali menggabungkan. Di Indonesia yang paling banyak menggunakan itu ya dulu ya Matinggo Bushe itu menulis tentang novel harimau dan pernah difilmkan di RCTI dan jelek ya filmnya. Padahal karyanya bagus banget. Karyanya itu bagus sekali, harimau itu karyanya luar biasa, tapi ketika difilmkan di RCTI, aduh hancur sudah. Film karya agung difilmkan menjadi hancur. Terus juga Eka Kurniawan menulis Lelaki Harimau, itu juga realis magis itu. Dia menceritakan tentang kebudayaan lokal di desanya, tapi memasukkan unsur-unsur yang magic di situ. Atau Dadang Arimutono sendiri yang ngasih peta pengantar itu seringkali dia menggunakan realis magis gitu. Seperti novelnya yang berjudul Samaran itu realis magis. Jadi itu sih, kita mau bagaimana menulis karya itu. Ini tipenya kita mau ya realis atau, tapi terkadang itu memang muncul dari secara spontanitas tanpa kita mau kita realis, karena kita punya pengalaman yang magis juga realis. Terkadang karya kita juga ikut itu, karena kita selalu orang yang realistik, berada di lingkungan perkotaan misalnya ya, maka dia menulis tentang yang realistik. Dia berada di dalam lingkungan dukun mungkin ya, tiap harinya ada di dukun, namanya dia
bikin yang magis juga. Tergantung dari pengalaman dan cita rasa si pengarang itu sendiri. Bagi penulis pemula, ya itu yang ditekankan adalah belajar unsur pembangun dari sebuah cerpen, dari mulai penokohan, ya tema ya, penokohan, setting, alur, kemudian amanah, kemudian sudut pandang. Itu perlu dikaji, diperhatikan. Karena kalau ingin cerpen itu menjadi bagus, ketika dikaji orang itu unsur-unsurnya ada semua. Kritikus sastra akan mengkaji poin-poin itu. Ini alurnya kok acak-acakan begini sih. Ini pasti itu menjadi catatan tidak bagus bagi sebuah karya. Kemudian berikan pesan-pesan untuk para penonton. Ya, kita bisa melestarikan hazanah-hazanah di pesantren. Misalnya kalau kita di pesantren ya Mbak Aisyah, di pesantren itu kita bisa melestarikan. Kita tidak bisa mengarang kitab sekarang. Jujur saja, generasi kita itu disuruh mengarang kitab berbahasa Arab itu seperti halnya Mbah Hashim itu agak kesulitan. Kecuali ya sekarang masih ada Kiai Afuddin Dimyati, itu masih ada Balaghatul Quran ya, Majmu' al-Bahraini itu masih ada. Tapi untuk urusan kita ini suruh menulis kitab begitu nggak bisa. Aku berpikir kitab-kitab yang sudah dikaji itu ditaruh di dalam lemari dan ketika lulus itu dilupakan. Dan bukan hanya 70% itu kejadian seperti itu. Itu tidak dibuka lagi kitab itu. Bahkan 90% anak lulus itu kitabnya itu ditaruh aja, kemudian dia bekerja dan dilupakan. Padahal zaman dulu santri-santrinya Pak Idris Kamali misalnya, itu 90% akan mengkaji kembali kitab yang dia bawa pulang. Itu karena apa? Karena tradisi keilmuan itu tidak turun. Jadi dan medianya juga tidak berubah. Yang memberikan imajinasi untuk ini harus juga berubah. Itu misalnya sudah dicontohkan oleh almarhum Gus Dur. Gus Dur mengambil poin-poin penting di dalam kitab kuning itu menjadi sebuah tulisan buku-buku. Terus Kiai Sahal Mahfud itu bagaimana fikih itu dia tulis tidak menggunakan hanya dalam bahasa Arab, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Dan kita itu bisa menggunakan cara bersastra dan prosa. Itu kita jadikan media cerpen itu menjadi apa? Tapi bukan kayak bukan berceramah dakwah di dalam cerpen, enggak. Jadi bagaimana kita berkreasi yang nilai-nilai kitab kuning itu bisa nangkring di karya-karya kita. Misalnya Daqaiqul Ahbar. Kalau Daqaiqul Ahbar itu kita bisa jadikan novel ya. Itu kan cerita tentang bagaimana kejadian nanti bagaimana orang diciptakan, bagaimana surga, bagaimana neraka. Itu digambarkan dengan detail. Itu kalau ada yang bisa memprosakan itu, pernah dulu saya tapi nggak kesampaian. Itu kan lebih dasar daripada Harry Potter itu. Kalau Lord of the Rings kalah. Malaikat itu giginya itu menembus langit. Oh itu kalau diceritakan kitab Daqaiqul Ahbar itu diceritakan tokoh-tokohnya diperinci per bab jadi buku tebal begini dan difilmkan. Kalah itu The Lord of the Rings kan. Nah itu mari kita hazanah-hazanah pesantren, nilai-nilai tasawuf, fikih dan Al-Quran, hadis di dalam pesantren itu. Kalau kita tidak bisa mengambil peran untuk menulis menjadi sebuah kitab, maka kita bawa nilai-nilai itu ke dalam sebuah karya, baik itu yang ilmiah atau yang fiksi. Bentuknya puisi bisa bentuk prosa seperti kucing makan koran. Saya pikir begitu Mbak Alisa. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Zain yang telah berkenan untuk memberikan cerita pengalamannya dalam menulis cerpen ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.